John Jones sedang menjelajahi gua terkenal yang sempit, Nati Pati Cave di Utah, ketika dia terjebak terbalik di dalam sebuah lorong sempit yang hanya sebesar pintu pengering pakaian. Karena posisi tubuhnya yang terbalik, darah mulai menggenang di otaknya, yang berarti dia akan mati jika tidak segera diselamatkan. Ini adalah kisah John Jones dan bencana yang terjadi di Nati Pati Cave. John Edward Jones lahir dalam keluarga besar yang terdiri dari 7 anak. Sejak kecil, John dan saudaranya Josh dikenalkan pada dunia gua oleh ayah mereka. Mereka berdua tumbuh besar dengan melakukan eksplorasi gua di berbagai tempat di negara bagian Utah. Tempat di mana mereka belajar mencintai petualangan di lorong bawah tanah yang gelap dan sempit. Pada usia 26 tahun, John kini sudah menikah dan memiliki seorang putri berusia 1 tahun. Istrinya juga tengah mengandung anak kedua mereka. Mereka tinggal di Virginia, di mana John tengah belajar di sekolah kedokteran untuk menjadi ahli jantung anak. Pada Thanksgiving tahun 2009, John pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Mereka memutuskan untuk merayakan hari libur dengan menjelajahi Nati Pati Cave, gua yang terkenal di daerah tersebut. Pada tanggal 24 November 2009, sekitar pukul 8 malam, John bersama 10 teman dan anggota keluarga lainnya menyusup melalui pintu masuk sempit gua Nati Pati Cave. Gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1960 oleh seorang penjelajah gua bernama Dale Green dan terletak sekitar 88 km selatan Salt Lake City, Utah. Nati Pati Cave terkenal dengan lorongnya yang licin dan sempit serta celah-celah yang sangat kecil. Gua ini dinamakan Nati Pati karena lapisan tanah liat berwarna coklat yang menyerupai bahan adonan pati yang menutupi dinding-dindingnya. Pada puncaknya, gua ini menarik sekitar 25.000 pengunjung setiap tahunnya. Lorong-lorongnya yang sempit dan berkelok membuatnya sangat berbahaya. Dan meskipun gua ini mempesona, sejarah gua ini penuh dengan insiden kecelakaan yang menakutkan. Pada tahun 2004, tepat 5 tahun sebelum John masuk ke dalam gua, 2 pemuda pramuka hampir kehilangan nyawa mereka dalam 2 kejadian terpisah yang hanya berbeda seminggu. Dalam salah satu insiden tersebut, dibutuhkan waktu 14 jam bagi tim penyelamat untuk menyelamatkan seorang pramuka berusia 16 tahun. Setelah insiden itu, gua ini sempat ditutup untuk pengunjung, dan baru dibuka kembali pada bulan Mei 2009 dengan aturan yang lebih ketat, di mana pengunjung harus memesan tiket terlebih dahulu. Begitu memasuki gua, mereka menjelajahi ruang terbesar di gua yang dikenal sebagai Big Slide. Sebelum akhirnya John, Josh, dan 2 teman lainnya memutuskan untuk mencari bagian gua yang lebih menantang, yang mereka dengar disebut Birth Canal. Birth Canal adalah lorong sempit yang menurun tajam dan membuka ke ruang lebih besar. Nama ini diberikan karena bentuknya yang terlihat seperti proses kelahiran. John menemukan sebuah lubang di dinding yang dia kira menuju Birth Canal dan memutuskan untuk masuk dengan kepala lebih dulu. Namun setelah merangkak cukup lama, John menyadari bahwa terowongan tersebut semakin sempit dan tidak menuju ruang yang lebih besar seperti yang dia harapkan. Pada titik ini, John sudah terjebak dalam posisi terbalik di dalam lorong yang hanya memiliki lebar 25 cm dan tinggi 45 cm. Kakaknya Josh adalah orang pertama yang menemukan John. Josh berusaha menariknya keluar, namun hanya berhasil menggerakkan John sedikit saja sebelum dia kembali terjebak lebih dalam. Kini, hanya kaki dan pergelangan kaki John yang terlihat di luar celah tersebut. Dalam keputusasaan, John dan Josh berdoa dengan cepat, lalu Josh berlari keluar gua untuk meminta bantuan. Pada pukul 12.30 pagi, penyelamat pertama, Susi Motola, tiba di lokasi. Namun, pada saat itu, John telah terjebak selama 3 jam, 122 meter dalam gua dan 30 meter di bawah tanah. Selama beberapa jam berikutnya, puluhan penyelamat tiba dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan John. Mereka berpikir keras tentang berbagai cara untuk mengeluarkannya, termasuk ide untuk melumasi dinding gua agar bisa menggesernya keluar. Namun, lorong yang sempit memperlambat proses penyelamatan. Setiap inci yang digali membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Selain itu, posisi tubuh John yang terbalik membuat semuanya semakin sulit. Mereka tidak bisa menariknya langsung ke atas, tetapi harus menariknya sedikit demi sedikit, lalu menyesuaikan lagi,
dan menarik lagi. Setelah berjam-jam, akhirnya mereka berhasil membuat sedikit kemajuan. Tetapi ketika hampir berhasil menarik John keluar, tiba-tiba seluruh tim terlempar mundur. Tali yang mereka gunakan tiba-tiba terlepas begitu saja, dan salah satu penyelamat terjatuh, pingsan. Ketika penyelamat bangun, mereka melihat batu besar yang menghalangi tali, dan menyadari bahwa John telah terperosok kembali ke dalam celah. Kali ini bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan kondisi John semakin memburuk. Darah terus menggenang di otaknya, dan tubuhnya semakin lemah. Dia kesulitan bernapas, dan antara ketenangan serta kepanikan bergantian menghampirinya. Pada akhirnya, setelah lebih dari 19 jam usaha penyelamatan yang sia-sia, pada tengah malam, John Jones dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung. 137 penyelamat telah berusaha keras selama 27 jam, namun tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, pihak berwenang memutuskan bahwa untuk mengambil jenazah John akan terlalu berbahaya. Oleh karena itu, mereka menuangkan semen ke pintu masuk gua, dan tubuh John tetap berada di sana, terkubur di dalam Nutty Potty Cave. John Jones terjebak selamanya di dalam gua yang sempit dan gelap. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan, bahaya bisa datang kapan saja, bahkan di tempat yang kita anggap aman. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar tentang kisah seram atau misteri lain yang ingin Anda dengar. Sampai jumpa di video berikutnya.